anunya. Biar dilihat isinya. Ya, buka aja. Buka aja itu sih. Enggak apa-apa. 2025. Ini dia bentuknya. Ya. Dia ada besinya pemegangnya di sini. Jadi kita megangnya itu di besi. Enggak usah. Tunjukkan Jadi aja pegang, caranya. ini ada besinya. Ya besinya yang kita pegang, bukan batangnya. Ya. Bukan batangnya ya, kita pegang besinya. Ini kita buka arah firingnya di atas. Ini digunakan juga untuk malam hari, memiliki persyaratan dia kalau tidak salah 15.000 candlelight cahaya lilin. Cahayanya ya, untuk cahaya tetap sama seperti warna biasa red vivid merah. Ya ini diutamakan ketika kapal susah melihat di malam hari, kapal penolong atau helikopter penolong. Inilah sebagai isyaratnya kita menaikkan ke atas, melambaikan seperti ini sehingga kapal bisa melihat bahwasanya kita ada di situ, ada objek di situ. Bisa menyala dalam air kan? Untuk menyala dalam air bisa, hanya saja dia tidak bisa menyala terus-terusan. Ada kedalaman tertentu untuk kedalaman. Ya seminimal kedalaman dia itu 30 cm atau setengah meter. Kedalaman sesuai dengan anjuran buku. Itu minimal. Kalau maksimalnya yang bagus mungkin bisa kedalaman 4-5 meter untuk daya aktif ya apinya. Oke, untuk handbell ada yang bertanyakan lagi? Oke. Lihat naik. Tinggal dibuka ya? Dibuka aja langsung. Tinggal dibuka, ada ini tutupnya. Tidak, di bawah sini ada tali ini sebenarnya ini. Iya. Jadi hampir mirip kayak, makanya saya bilang kawannya dia karena sistemnya hampir kerjanya sama. Hanya saja yang ini menembakkan, yang ini tidak ditembak. Begitu. Tapi tetap posisinya harus di atas ya. Karena ini cahaya beresiko untuk membuat mata terluka. Jadi harus di atas mata ya. Ini tuh. Nextnya kita ke buoyant smoke signal. Buoyant smoke signal gunanya itu untuk di siang hari. Isyarat juga, tetap isyarat. Gunanya itu untuk isyarat di siang hari. Ketika ada kapal lewat, kita susah dilihat. Kalau kadang kita mikir loh, kok susah dilihat kan siang hari. Itu apa itu? Apa namanya itu? Buoyant smoke signal. Terkadang laut tidak setenang ini. Kadang laut juga ribut. Ya. Ketika kita cuma objek, kemungkinan kita susah dilihat. Makanya kita menggunakan ini. Ini juga memiliki expired, biasanya expirednya 5 tahun. Sistem kerjanya itu dia ini mengambang di air, bisa mengambang di air. Jadi ketika sudah dibuka, jangan dipegang. Nanti orange-nya kemana-mana cahaya orange-nya. Jadi dilempar aja ke laut, dia akan mengambang, dia akan mengeluarkan hasil cahaya orange sendiri. Jadi ini dia dibuka dulu, ada pembukanya di sini, dia dibuka. Nanti ada pinnya lagi, pinnya terbuka kita buang. Nggak dibuang pun juga nggak apa-apa, diletakkan aja. Pokoknya jangan dipegang, jangan sampai dipegang soalnya dia menyebarkan asap jingga apa oranye. Itu nyalanya berapa jam? Untuk nyala dia tidak sampai berjam-jam. Nyalanya hanya paling ya 5 menit. Namun daya sebarnya itu cukup untuk melihat orang, untuk distract mudah lah. Untuk jarak-jarak 3 mil saya rasa untuk orang ini untuk kelihatan karena dia daya sebarnya besar. Oke? Oke. Lanjut. Ya, ini berikutnya adalah land throwing appliance. Land throwing appliance ini menembak tali. Gunanya land throwing appliance ini ketika kita ada melihat orang jatuh ke laut, dia telah memakai liboy ya. Liboynya tanpa tali. Kita tidak tahu cara menariknya. Posisinya itu kita arahkan, namun tidak diarahkan langsung ke orangnya, tapi sehaluannya dia lah, searahkan dia. Dia akan menembakkan tali ke posisi itu sehingga orang yang tenggelam, bukan tenggelam, orang yang mengambang di laut itu bisa memegang tali ini kemudian kita tarik. Ini penggunaannya di dalamnya ada tabung juga, tabung bertekanan sehingga talinya ini ditembakkan ke sana. Biasanya dia digunakan sekali pakai kemudian harus diisi ulang ataupun enggak harus dibeli yang baru. Biasanya kapal itu minimal ya paling enggak harus ada 2. Cara menembakkannya. Cara penembakannya kita buka dulu ini. Dia punya arah seperti ini. Hampir mirip seperti senjata ya. Kita kan ada sangat menembakkan. Posisi kita diusahakan
itu apa itu? Yang kuning sama seperti ini, hanya saja ini Oh. berbeda merek. Oke, Sama oke. saja. Oke, lanjut. Untuk berikutnya kita ke rating aparatus. Boleh diminta perwakilan itu? Ahem. Satu orang lagi lah, Kadis kemungkinan kan masih baru. Ahem. Siapa satu orang? Yang memahami. Saya rasa Kadit juga pun masih punya cuma BST aja sih. Kalau ini kan maksudnya KFF ya. Jelaskan dulu kan cara pemasangan barang. Oke. Untuk breathing aparatus. Biasanya breathing aparatus itu dia hanya untuk rescue menolong. Jarak apa dia, interval waktu dia dari tabung ini penuh yaitu 30 menit. Beda dengan IEBD. Untuk tekanan kita punya bar di sini, tekanan barnya. Ini masknya, topengnya. Kapan digunakannya ketika kita mau menolong orang yang di dalam enclosed space, ruang tertutup. Ataupun juga bisa juga ini untuk sebagai pengecekan enclosed space beserta dengan gas detector. Jadi kita sebelum masuk ke ruang tertutup, kita harus memastikan bahwasanya di dalam itu sudah aman. Apakah oksigennya sudah memenuhi ataupun tidak, ataukah masih ada gas amoniak di dalamnya. Dia disediakan tali ini gunanya untuk di rescue kebakaran arahnya sebenarnya. Makanya dia ini kadang bersinambungan atau berhubungan dengan yang namanya baju tahan api. Oke. Makanya dia kasih tali ini, jadi tali ini itu pengikat badan. Tali inilah yang nanti akan terus maju ketika nanti yang regu di luarnya merasakan tidak aman, kita bisa mengecek orang itu dengan tali. Tali ini juga punya daya tahan api, namun bukan berarti dia kebal sama api. Ketika kena rintangan ya tali ini harus dilepas. Nah ini gunanya seperti balik ke awal, breathing apparatus. Guna breathing apparatus untuk menolong atau mengecek. Breathing apparatus ini juga pun seharusnya bisa sesuai dengan buku. Nah SOLAS dia bisa digunakan seseorang sendiri bisa dipakai dengan waktu semaksimal 3 menit. Jadi posisinya sebenarnya ini kalau dilihat lah, pernah saya lihat lah yang punya di luar, ini dia digantung. Jadi seperti tas digantung, dia pakai langsung pasang. Itulah makanya dia seharusnya dia digantung di posisi tempat ruangan tersendiri, bukan ruangan tersendiri sih, ruangan breathing aparatus di dalamnya. Dia digantung. Jadi dia pakainya seperti tinggal tas. Mereka tinggal pengecekan ini, pengecekan tabung. Oke, siap pakai, gunakan. Langsung jalan, gerakan. Dan ini juga punya tekanan. Jadi kalau memang harus berhati-hati. Ada tekanan. Makanya perlunya dicek setiap berapa bulan sekali, sebulan sekali. Perlunya dicek apakah ini masih bagus atau tidak. Baik. Untuk kawannya ini biasanya itu bau jutaan api. Boleh? Ada di mobil. Iya. Di dalam baju tahan api dia ada sarung tangan, helm, sepatu. Bisa diperagakan. Boleh, silakan maju untuk peragakan satu orang yang tadi. Nanti Ya, nggak apa-apa, silakan. kalau dia ini tenggelam. Nggak apa lah. Orang cuma peraga aja kok, bukan real. Kalau real ya masih ada jantungan kali ya. Ini kan peragaan aja. Boleh satu orang maju untuk makai. Yang badannya oke lah ini. Kadet. Badannya oke lah yang sudah ukuran dengan ini. Boleh satu orang membantu. Sebenarnya ini seharusnya dipakai untuk satu orang aja. Tapi karena ini peragaan boleh dibantu.
lah Mi. Apa Mi? Oh, bosun. Oh iya bosun. Boleh dibantuin? Wah cocok memang cocok. Kade ukuran kade tuh memang ini. Waduh nih yang pertama. Oke, yang pertama dipakai itu otomatis celana. Iya ya. Apa lagi? Celana, kemudian baju jaket. Baju. Apa kancing dulu Det? Kancing dulu ini ya? Ini untuk kancingnya. Ajari bos. Apa nyentuh kancing? Ya. Nggak kasih teh, kasih longgar anunya talinya. Bukan itu tali. Kayaknya nggak sampai. Oh, ini Nyampe. ini. Ya. Waduh. Pokoknya jatuh tuh. Si ada Klipnya dari kayaknya. Pengaitnya bilang tadi. Jatuh. Dan untuk ini Pakein. bukan itu dulu, baru dia jalan ya kan? Iya, jalan ya. boleh dipakai kan? Apa kasih dulu contoh lah cara apanya, cara ngangkatnya. Soalnya di bawah aja. Iya. Nggak usah kasih contoh, maksudnya kadet arahkan gini. Pegang Det. Pegang deh. Cara pakainya banyak sih, beragam jenis. Satu aja yang simpel yang sering digunakan. Nah. Pakai bawah nanti itu ini dia. posisi begini. Di atas yang Angkat begini. Kok ya. Kalau bisa jongkok seperti itu. Agak berat memang kalau. ini di balik dia. Ken. Bawah ini dia. Ken apa kan dulu Ken? Caranya. Apa aja ya? Kepalanya Ya. itu. Salah itu tangannya itu tadi. Langsung masuk. Ya, gitu deh. Makanya dia kadang digunakan memang udah Berdiri dulu ya. Iya. Mana dia? Cekik. Mana? Lanjut. Lanjut kan? Kita selalu Kaget dia. Makanya bisa berfungsi untuk mendorong tekanan keluar ya, angin keluar. Ini kita mengecekkan gas. Berapa tekanannya? Untuk tekanan diusahakan di atas 200 biasanya. Coba dicek dulu deh. Bisa kok. Dihirup. Masuk? Bisa? Pasang aja. Tunggu dulu biar nengan dulu. besar itu. Dia bunyi itu kan kalau bisa. Tanya dia. Ya, gitu deh. Kalau nggak susah deh. Bisa bernapas? Oke, kasih pasangkan lah. Oke, untuk ini biasanya untuk safety-nya biasa di safety belt ini harus terbuka ya. Ini tekanannya bakal turun. Balik. Masalahnya tadi ya sebentar aja. Udah, bisa turun. Oke. Tunggu pasangan seperti ini. Lanjutkan. Apa dulu? Jadi kalau memang apa dilonggarkan lagi. Ini bisa dilonggarkan. Ada yang narik. Kiranya nggak bisa bernapas masih lebih. Tidak bisa. Buka. Kasih dia. Pingsan nanti. Bisa? Kalau susah. Bisa? Ini antara bisa? Harusnya ini dia ada perkembangan ini. Bisa? Udah? Oke. Lanjut. Kemudian bisa dipakaikan lagi jaketnya. Wah, peringatan.
Jangan lupa bernapas. Sekiranya kami sudah Sepatunya dulu sama. tangan. Ya kelihatannya kayak aneh ya, tapi di real Bisa. ini sangat berguna. Betul. Sangat Terlihat penting. kayak aneh sekali, tapi di real ini berguna. Itu ya? Apa ya? Kampaknya. Oke, berapa? Oke, anggap aja seperti ini dulu. Ya, seperti itulah. Ini kampak gunanya untuk mendobrak. Loh, kok nggak bisa berikan? Karet. Pakai bacok ini. Kok begini? Pose. Ya. Ya, mungkin begini aja cara memakainya, doningnya. Oke. Oke ya, Ya. itu cara doningnya seperti ini. Buka. Ya. Buka. Woi. Bisa nafas ya? Namanya nafas dari oksigen luar pasti ada perbedaan. Cara bukanya seperti tadi, jongkok dulu. Bisa. Buka seperti biasa juga bisa. Mana yang mana kita Bisa kan? Oke. Untuk baju tahan api ini bukan berarti tahan api terus-terusan. Ada fasenya ketika dia udah terlalu panas, dia akan meleleh. Oh. Makanya ketika kita biasanya pastilah dalam AFF pasti diajari, anggap ini adalah sebuah dinding panas api, ketahui seperti ini. Kita nggak boleh memegang seperti ini, harusnya seperti ini. Karena apa? Ketika kita merasakan panas seperti ini, kita langsung respon. Tapi kalau begini, ini lengket. Nampak sepele, Betul. namun ya seperti ini memang harus dilakukan. Seperti ini, mengecek bahwasanya ini ini masih panas api apa enggak. Harus seperti ini. Karena apa? Respon kita kalau kayak gini cepat. Tapi kalau kayak gini bisa jadi kita bisa lama respon kita. Walaupun di sini reflektor kita lebih banyak, tapi di sini juga makanya. Seperti ini. Teman-teman, jadi sambil officer sama bos perhatikan, jadi itulah tadi sedikit penjelasan dari second officer terkait Dengan ini kan? FFA dan LSA. Kita semua di kapal ini berharap jangan sampai terjadi apa yang semua dijelaskan tadi itu, jangan sampai terjadi. Tapi jika seandainya terjadi, kita sudah ada sedikit gambaran